Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Bapak, biarlah kami boleh sungguh-sungguh mencari perkenanan-Mu dalam hidup kami. Untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup di tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi kami. Menang atas hidup kami, menang atas dosa, menang atas pergumulan, menang atas karakter yang buruk, bahkan menang dalam segala hal. Agar kami boleh mencapai perkenanan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu di hari-hari yang terakhir ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita berjumpa kembali di minggu pertama ini. Kita boleh bersama-sama untuk beribadah saudara. Tanpa terasa kita memasuki ya bulan demi bulan. Bahkan tanpa terasa nanti tahun demi tahun akan berganti. Saya rindu saudara ketika kita ini memasuki hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Biarlah kita bertanya ya, apakah kita ini sudah mengalami perubahan? Sudah sejauh mana perubahan yang kita alami dan berapa banyak hal yang berdampak yang sudah kita lakukan. Mari kita mulai bertanya, sampai kapan hidup saya begini-begini terus saudara. Perubahan hidup seseorang itu bisa terjadi, semua diawali dari cara berpikir, dari pola pikir. Tidak mungkin perubahan dalam hidup kita akan terjadi kalau pola pikir kita nggak berubah. Saya bersyukur saudara, ada seseorang yang WA kepada saya, dia berkata gini, Bu, ya saya itu bersyukur, saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, itu saya itu kayak dicuci otak. Ya, kayak otak saya ini dicuci Bu, dan saya ini mengalami perubahan pikiran, saya mengalami perubahan cara berpikir sehingga hidup saya pun berubah Bu. Saya bersyukur menemukan khotbah-khotbah Ibu. Ya, lalu ketika orang ini berkata bahwa mendengarkan khotbah saya itu dia seperti dicuci otak. Saya itu tertarik untuk belajar tentang cuci otak ini ya. Saya merenungkan apakah benar ya khotbah saya itu ya mencuci otak orang saudara. Dan apakah firman Tuhan memang berkata demikian. Ya, mari kita sungguh-sungguh belajar hari ini karena saya percaya tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kita. Dan kita tidak mungkin memperoleh kemenangan kalau tidak diawali dari cara berpikir yang berubah saudara. Kalau kita hidup dengan cara berpikir begitu terus saudara, saya yakin dan percaya tidak akan terjadi apa-apa di hidup kita. Kenapa otak kita tuh perlu dicuci? Kenapa otak kita ini perlu dibaharui? Kenapa cara berpikir kita perlu dirubah? Saya mau beritahu kepada kita semua hari ini saudara. Saudara bisa bayangkan, dari kecil kita ini dibentuk oleh keadaan, oleh teman sepergaulan kita dibentuk di dalam keluarga, kita dibentuk dengan rutinitas kita dibentuk dari kecil oleh keadaan di sekeliling kita. Dan semua itu belum tentu berdasarkan firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa banyak paradigma, betapa banyak pemikiran-pemikiran, betapa banyak doktrin, betapa banyak hal yang sudah mengisi pikiran dan otak kita, bahkan alam bawah sadar kita dari kita masih kecil. Dan hal-hal itulah yang seringkali membuat hidup kita ini nggak berubah-berubah. Hal-hal itulah yang terus mengendalikan hidup kita saudara. Sehingga ada begitu banyak orang yang terjadi blok mental dari kecil. Dia sudah sering dibully, dikatakan bahwa dia tidak berguna, bahwa dia itu tidak akan berhasil. Bahkan ketika orang tua mungkin terus berkata kepada anaknya, mau jadi apa nanti kamu? Mau jadi apa kamu tuh nanti? Ya hidupmu tuh begitu terus saja. Dasar pemalas ini, pikiran ini masuk dalam pikiran anak, pikiran alam bawah sadar kita. Sehingga terjadi blok mental saudara. Ketika pikiran itu sudah turun ke alam bawah sadar, memblok mental kita, maka orang itu sulit untuk mengalami kemenangan di hidupnya. Ketika dia baru mau berusaha, pikiran itu datang, kamu itu nggak bakalan berubah. Mau jadi apa kamu? Nasibmu itu akan suram di masa depan. Kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus dicuci otak saudara? Dan apa yang mencuci otak kita? Waktu otak kita dicuci oleh firman Tuhan, maka kita bisa melihat perubahan yang terjadi saudara. Ya, karena itu saya belajar saudara, apa sih cuci otak itu saudara, dan benarkah bahwa firman Tuhan itu sanggup mencuci otak seseorang dan mengubah kehidupan orang saudara? Ya, saya belajar tentang cuci otak, saya cari di internet. Ya, apa itu cuci otak? Cuci otak ini adalah sebuah upaya pembentukan ulang tata pikir.
Ya, jadi cuci otak itu adalah sebuah upaya pembentukan ulang cara berpikir, cara berperilaku, dan kepercayaan tertentu menjadi sebuah tata nilai baru. Ya, dan praktik ini biasanya merupakan hasil dari tindakan indoktrinasi dalam psikopolitik atau diperkenalkan dengan bantuan kalau di dunia sekuler itu menggunakan obat-obatan, hipnosis atau bius dan lain sebagainya. Dan ini biasanya dipakai orang yang tidak bertanggung jawab kalau untuk dalam konotasi cuci otak dalam hal yang negatif, Saudara. Tetapi bagaimana menurut firman Tuhan? Apakah cuci otak ini memang dibenarkan, Saudara? Di dalam hal kita mengubah cara berpikir kita, cara berlaku kita. Iya, Saudara. Roma pasal 12 ayat 1 di sana dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati." Ayat yang kedua di sana dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Dengan kata lain, Saudara, kita tidak mungkin akan mengalami perubahan, bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, kalau kita tidak berubah, mengalami perubahan di dalam akal budi atau pikiran kita. Jadi ini penting kita tahu, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena pola pikir orang dunia itu rata-rata sudah semua sama. Contoh, kalau orang buat jahat, kita balas jahat. Itu sudah pola pikir semua orang di dunia. Tapi kita harus mulai mengubah cara berpikir kita dengan firman di mana Yesus berkata, kalau orang berbuat jahat kepadamu, balas dia dengan kebaikan. Ini kan perubahan cara pikir. Ini adalah perubahan pembaharuan akal budi. Dan ini firman berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dengan kata lain, kita harus berubah. Ini tuntutan firman Tuhan. Semua orang yang mengaku dirinya Kristen, pengikut Kristus, tidak boleh tidak, engkau harus berubah. Ini Alkitab yang berkata, berubahlah oleh apa? Pembaruan cara berpikirmu. Artinya apa? Cara berpikir kita yang lama ini harus dibuang dan diganti dengan cara berpikir yang baru. Dengan kata lain saya mau bilang, otak kita ini harus dicuci dengan firman Tuhan. Kita harus cuci otak dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena di otak kita ini sudah banyak hal-hal yang kotor, yang dunia tanamkan, yang mungkin teman kita tanamkan, yang bahkan mungkin orang tua kita tanamkan dari sejak kita kecil. Nah, itu perlu dicuci dengan apa? Dengan firman Tuhan. Nah, Saudara, Alkitab berkata di sini, kamu tidak mungkin bisa berubah kalau kamu tidak diubah dengan pembaharuan budi. Kita hidupnya nggak mungkin berubah kalau cara berpikir kita nggak dirubah. Yang menarik di sini, Rasul Paulus bilang begini, kenapa kita harus berubah, Saudara? Karena kita harus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Waktu kita mengaku percaya pada Yesus, maka tujuan kita nomor satu adalah mengenal kehendak Tuhan. Ketika saya bertobat pertama kali, yang ada di dalam benak saya adalah apa? Aku harus cari tahu apa kehendak Tuhan akan hidupku. Karena semuanya berubah, cara berpikir saya berubah, dan tujuan hidup saya pun berubah. Yang dulunya saya mengejar sesuatu yang fana, tapi ketika saya bertobat, yang ada di dalam benak saya adalah aku harus tahu apa kehendak Tuhan atas hidupku. Dan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa membedakan mana yang baik, apa kehendak Tuhan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna itu, maka kita harus pola pikir ini dulu harus berubah. Kita harus berubah, buang semua cara berpikir yang lama itu. Dan Rasul Paulus berkata begini di ayat yang ketiga, Saudara, Roma 12 ayat yang ketiga. Dia berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa
sehingga kamu masing-masing menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Ayat ini berkata, perhatikan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Perhatikan di sini saudara, kita tidak boleh terlalu berpikir lebih tinggi daripada apa yang patut. Ya, karena Tuhan sudah sebenarnya memberikan kepada manusia itu pola pikir yang benar. Ya, hari-hari ini dunia menawarkan ya motivasi-motivasi untuk orang menjadi sukses. Sehingga banyak orang sekarang lari, anak-anak muda umur belasan tahun lari ke saham saudara. Mereka berpikir karena banyak motivator yang bilang jadi crazy rich, orang kaya mendadak. Ya, orang kaya dengan cara yang gila. Ya, mereka kaya mendadak dengan saham di mana-mana. Dan sekarang saudara, apa yang terjadi? Generasi muda itu banyak dirusak. Ini karena pola pikir. Pemikiran itu ditaruh bagaimana menjadi crazy rich ya, dengan cepat menjadi orang kaya dengan cara yang gila-gilaan. Sehingga anak-anak muda yang menangkap ini, aku pengen kaya, pengen kaya. Yang ada di otak mereka itu pengen kaya, pengen kaya. Ini yang Alkitab bilang, jangan kamu pikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi daripada apa yang kamu pikirkan. Kenapa orang menjadi stres? Kenapa orang banyak jadi gila hari-hari ini? Karena mereka memikirkan sesuatu yang lebih tinggi daripada apa yang patut mereka pikirkan. Alkitab berkata hari ini kepada kita, hendaklah kamu berpikir, ya dikatakan di sana, ya hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Ya, sehingga engkau menguasai diri menurut ukuran iman. Ya, artinya apa? Kita harus menguasai nomor satu itu pikiran kita. Kita harus berpikir begitu rupa. Awasi pikiranmu, jaga pikiranmu, supaya engkau tidak memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Dengan kata lain, kita harus menguasai pikiran kita, mengunci pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan. Ya, cuci pikiran kita dengan firman, arahkan pikiran kita dengan firman, supaya kita berpikir begitu rupa menurut ukuran iman saudara. Buang semua pemikiran yang lama, ganti dengan pemikiran yang baru. Kalau pada masa lalu kita berpikir kita nggak mungkin berhasil, kita nggak mungkin sukses, maka kita taruh pikiran yang baru bersama dengan Tuhan. Aku dapat melakukan segala perkara. Taruh pikiran itu saudara. Ya, ini yang harus kita taruh, bukan bagaimana menjadi kaya dengan cara gila. Sehingga orang-orang sekarang dibius saudara. Ya, banyak yang kepengen jadi kaya mendadak, akhirnya berakhir dengan gila saudara. Ya, tapi kita mari berpikir begitu rupa. Ya, Rasul Paulus berkata saudara, ya saya tertarik dengan apa yang ya dikatakan oleh Rasul Paulus ya di dalam suratnya saudara. Kalau kita lihat kembali, ya saya ingin kita membaca bersama lagi di dalam ya Roma pasal yang ke-12 tadi saudara, di mana Rasul Paulus berkata ya, kalau kita lihat di sini ya apa yang dia katakan tadi saudara, ya hendaklah itu ya berdasarkan kasih karunia ya yang dianugerahkan kepadaku, dia bilang ya mari kita berpikir begitu rupa ya, supaya kita ini dapat ya menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan kepada kita saudara. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Dia berkata di sana begini saudara, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku itu. Nah saudara, dari sini kita bisa melihat cara berpikir seorang anak-anak dengan cara berpikir orang dewasa itu harusnya berbeda saudara. Tapi pada kenyataannya kita melihat, saya banyak mendapat konseling orang-orang yang berkata, Bu, saya ini menikah dengan suami saya, usianya sih lebih tua Bu, tapi kelakuannya itu kayak anak-anak Bu. Cara berpikirnya itu kayak anak-anak Bu. Kalau saya mau mendiskusikan satu masalah, dia emosi duluan Bu, dia marah-marah duluan, ngambek dia Bu. Nah kita nggak pungkiri saudara, sampai hari ini kita masih menemukan di dalam hidup ini
Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang umurnya sudah tua, tapi kelakuannya itu kayak anak-anak, tidak bisa diajak bicara baik-baik. Apa ciri-ciri dari anak-anak? Gampang marah, gampang ngambek ya, gampang tersinggung. Pokoknya ya anak-anak itu seperti itulah. Dan saya banyak menemukan di dalam pelayanan, di dalam konseling ya, istri-istri yang datang, suami saya itu umurnya lebih tua, tapi kelakuannya itu kayak kanak-kanak. Demikian sebaliknya ada suami yang mengeluh, istri saya itu loh Bu, udah tua loh Bu, tapi kelakuannya itu kayak anak-anak. Kenapa ini terjadi saudara? Harusnya seiring dengan pertumbuhan kedewasaan kita, seperti tadi yang saya katakan. Dari kita anak-anak itu banyak hal yang mengisi pikiran kita. Banyak hal yang sudah membentuk pikiran dan akhirnya dari pikiran itu mengisi alam bawah sadar dan mengisi akhirnya membentuk karakter. Dari pikiran, yaitu membentuk karakter, membentuk perasaan. Tapi ketika kita menjadi dewasa, harusnya saudara kita mengalami perubahan. Tetapi kenapa ada orang-orang yang sudah tua tapi dia nggak menjadi dewasa? Sekali lagi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Artinya apa? Menjadi dewasa itu pilihan. Hanya bagi orang-orang yang mau mengubah cara berpikirnya, mereka lah yang akan menjadi dewasa. Selama orang itu tidak mau merubah cara berpikir, maka dia akan seperti kanak-kanak terus. Makanya Rasul Paulus juga berkata, kalau ditinjau dari segi umur, harusnya engkau itu sudah menjadi pengajar. Tapi engkau sudah tua, seharusnya jadi pengajar, tapi kenapa masih makanan-makanan yang lembek yang harus engkau terima? Engkau belum bisa menerima ajaran-ajaran yang keras, saudara, karena masih kanak-kanak. Menjadi dewasa itu pilihan. Waktu kita menyadari bahwa saya ini harus merubah cara berpikir saya. Contoh, kalau orang menikah saudara, kalau dia tidak pernah berpikir aku ini udah menikah loh. Ya berarti aku ini udah menikah, ada tanggung jawab yang lain. Aku sudah menikah berarti aku tidak boleh seperti dulu lagi. Kalau saya ini sudah menikah berarti saya pergi harus pamit kepada istri. Kalau istri bolehin silakan. Ya, saya ini sudah menikah. Kalau dulu saya pulang jam 3 pagi maka sekarang nggak boleh lagi. Ini kan semua dari cara berpikir. Apalagi saudara, ketika cara berpikir kita, ketika otak kita isi dengan firman. Firman itu yang akan menggerakkan hidup kita. Firman itu yang akan menggerakkan karakter kita. Sehingga kita ini bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus. Alkitab berkata engkau harus menjadi dewasa di dalam Kristus. Bukan hanya tua secara umur, tapi kita menjadi dewasa dalam Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Engkau harus jadi teladan di dalam perkataan, di dalam perbuatanmu, dan di dalam tingkah lakumu, dan di dalam kesucian dan kekudusanmu. Waktu kita berubah cara berpikir kita dan kita diisi oleh firman cara pikir kita, sehingga kita ini berpikir sedemikian rupa menurut ukuran iman, karakter kita diubahkan dari apa yang kita pikirkan itu akan menjadi karakter saudara. Ketika kita berpikir firman Tuhan, otak kita dicuci oleh firman Tuhan, maka hidup kita pun berubah saudara. Sehingga orang tidak bisa menganggap kita rendah lagi karena kita muda. Sebab apa? Kita menjadi teladan. Walaupun dia masih muda ya, tetapi di dalam rumah tangga dia bijaksana, di dalam kelakuan dia bijaksana, bahkan di dalam setiap sikap dia bijaksana, maka kita bisa menjadi contoh dan teladan. Hari ini saudara, kalau kita mau memiliki mental pemenang, tahun ini akan menjadi tahun kemenangan bagi kita, tidak ada cara lain. Maka kita harus mencuci otak kita dengan firman Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara ya, biar hari ini kita mau berkata, Tuhan kuasai pikiranku Tuhan, isi dengan firman. Makanya saudara harus banyak dengar firman. Saudara harus banyak membaca firman. Saudara harus banyak mendengarkan, sehingga apa yang engkau dengar itu yang akan engkau pikirkan. Dan apa yang engkau pikirkan itu yang engkau lakukan. Karena kelakuan kita itu akan mengalami perubahan saat otak kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan. Milikilah mental pemenang saudara ya, dan isilah
pikiran kita dengan firman Kristus. Ya, karena firman itu yang membawa kemenangan dalam hidup kita. Mari kita akan memasuki perjamuan kudus. Bulan ini adalah minggu pertama, jadi ada perjamuan kudus. Bagi saudara, ya mari siapkan ambil waktu, dan saudara juga yang belum bersiap-siap, saya berikan waktu untuk saudara boleh bersiap-siap. Saudara bisa ambil roti atau anggur. Kalau nggak ada anggur, saudara bisa ambil teh atau apa saja, biskuit. Ya, tetapi kita mau lakukan dengan iman. Karena perjamuan kudus adalah salah satu sakramen yang akan mendatangkan berkat jika kita lakukan dengan benar. Mari kita akan siapkan hati kita dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan memberikan kami kesempatan untuk sungguh-sungguh datang mencari wajah-Mu, untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur di minggu yang pertama. Di bulan ini kami masih boleh beribadah, bahkan kami masih boleh datang kepada Tuhan untuk membawa seluruh hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang melayakkan kami minggu ini untuk boleh mengikuti perjamuan kudus. Karena itu kami mengucap syukur. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Lebih lagi katakan, Bapa, kami persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus Tuhan, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Tuhan menuntut hidup yang kudus yang kita persembahkan bagi Dia sebagai ibadah yang sejati. Artinya kita mempersembahkan tangan, kaki, hati, tubuh, bahkan pikiran kita kepada Dia. Itu ibadah yang sejati. Ketika kita mempersembahkan hidup yang kudus, yang tidak bercacat, termasuk pikiran-pikiran kita yang kudus di hadapan Tuhan. Biar kita ambil waktu dalam perjamuan ini untuk Tuhan boleh menyucikan kita dengan darah dan tubuhnya, mengganti semua cara berpikir yang lama dengan cara berpikir yang baru, supaya kita mulai mengimani firman Tuhan, dan firman itu yang menggerakkan hidup kita, menciptakan mujizat dalam hidup kita waktu kita percaya dan memikirkan firman Tuhan. Mari dengan iman kita mau datang pada Tuhan, katakan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan, namaku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, amin Yesus, ku sembah Kau.
serahkan. Amin. Hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita siapkan hidup kita, saudara, untuk memasuki perjamuan kudus. Jika ada di antara kita yang masih menyimpan dosa, apapun itu mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami mau buang segala dosa, kenajisan, percabulan, kepahitan, amarah, dendam, ketakutan, kekhawatiran, semua hal yang dapat menghalangi kami beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Perjamuan adalah salah satu sakramen, yaitu sesuatu yang sakral, mendatangkan kuasa, bahkan dapat mendatangkan kutuk jika kami tidak melakukannya dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami menghormati darah-Mu, kami menghormati pengorbanan-Mu. Karena itu kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Ampuni setiap kelemahan kami. Kami datang hari ini Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau terima perjamuan ini Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Mari angkat roti tinggi di tangan kanan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang ada di tanganmu itu adalah tubuh Kristus yang diserahkan, yang dicabik-cabik untuk menggantikan semua dosa dan pelanggaran kita. Dalam tubuhnya daging telah dikalahkan, maut telah dipatahkan. Mari katakan dengan iman, kami percaya Tuhan ini adalah tubuh Kristus. Dengan iman mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang di tangan kanan adalah darah Kristus yang tercurah untuk menebus setiap pelanggaran, menebus sakit penyakit, kutuk, menebus dosa-dosa kita dan menebus maut yang jatuh atas hidup kita karena pelanggaran. Mari dengan iman katakan, aku percaya ini adalah darah Kristus yang dimateraikan sebagai penebusanku sehingga iblis tidak lagi berhak atas hidupku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima darah ini menjadi perjanjian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu, buat darah dan tubuhmu yang diserahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Kau mengampuni kami. Bahkan Engkau membasuh hidup kami dengan darah-Mu Tuhan. Basuh pikiran kami hari ini. Cuci otak kami dengan firman dan kebenaran-Mu Tuhan.
dibasuh bersih dari segala pikiran-pikiran yang lama. Bahkan semua yang ada di alam bawah sadar kami, mungkin itu kutuk-kutuk turunan dari orang tua kami, perkataan-perkataan buruk yang pernah direkam dalam otak kami di alam bawah sadar, kami lepaskan di dalam nama Yesus. Cuci dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami punya mental orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Firman-Mu adalah kemenangan. Firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami dan memampukan kami untuk meninggalkan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu. Kami berdiri di dalam nama Yesus hari ini dengan sebuah keyakinan tidak ada lagi kutuk dalam diri kami, dalam hidup kami dan keturunan kami. Segala kutuk-kutuk dosa, kutuk turun-temurun, kutuk turunan diputuskan di dalam nama Yesus atas hidup kami dan keturunan kami, anak cucu kami. Kami berkemenangan sebab Tuhan yang menjamin. Terima kasih Bapa buat anak-anak-Mu yang terus setia beribadah. Berkati hidup mereka, ubah hidup mereka, ubah cara pikir mereka, agar kami boleh sama-sama memiliki janji kemenangan itu. Terima kasih buat hari ini, berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan, masalah, sakit, penyakit. Tuhan menjadi Tuhan yang memulihkan hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan memberkati. Kami semua menjadi pemenang, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menang, karena Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang memberi-Mu kemenangan demi kemenangan, hari lepas hari, bahkan tahun lepas tahun, di dalam tuntunan Roh Kudus-Nya yang akan mengubah cara hidup-Mu, cara berpikir-Mu. Terimalah kiranya berkat itu dalam nama Yesus. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan.